Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Keputusan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan memasangkan kadernya Suswono dengan Ridwan Kamil, sementara Anies Baswedan memilih mendukung pasangan Pramono Rano, membuat pilkada di Jakarta ini jadi berlangsung sangat menarik. Konfigurasinya tidak lagi linier. Kelompok-kelompok yang tadinya saling bermusuhan itu bisa bergabung dalam satu kubu, sebaliknya kelompok atau tokoh yang tadinya itu saling bersekutu itu sekarang ini berubah menjadi seteru. Fenomena yang menarik di luar kontestasi para kandidat ini yang juga perlu kita catat adalah bersatunya Front Persaudaraan Islam FPI dengan Jokowi yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono, sementara Ahoker, ini para pendukung Ahok itu berada dalam satu kubu dengan anak Abah. Dan ini panggilan untuk mereka-mereka pendukung Anies Baswedan, mereka itu bersatu mendukung Pramono Rano Karno. Sebuah konfigurasi politik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu bakal terjadi. Di atas semua itu sesungguhnya ini yang paling terlihat adalah adanya perseteruan yang tampaknya tidak mungkin lagi disatukan antara Jokowi dengan Megawati. Jokowi, seorang tukang mebel yang tidak dikenal dari kota Solo, diusung PDIP menjadi wali kota Solo selama 2 pilkada. Saya nggak menyebutnya 2 periode ya, karena Jokowi di Solo itu hanya bertahan 1,5 periode dan kemudian dia berlanjut menjadi gubernur Jakarta, itu pun juga setengah periode, dan kemudian menjadi presiden selama 2 periode. Kalau presiden ini dia nggak mengundurkan diri di tengah jalan, yang ada dia malah ingin nambah. bukan bukan 2 periode, 3 periode. Tadinya maunya seperti itu ya. Nah, soal 3 periode inilah yang kemudian jadi titik pangkal awal perseteruan antara Jokowi dengan Megawati. Ini kan Megawati jelas sejak awal menolak keinginan Jokowi itu. Tapi demi ambisinya ingin terus berkuasa, kemudian jadilah Jokowi itu sekarang Malin Kundang versi 4.0 ya. Karena dengan berhadapan Megawati sekarang ini berarti ini adalah lanjutan dari perseteruannya pada Pilpres 2024 kemarin. Jadi pada Pilpres kemarin Jokowi itu sudah berhadapan langsung dengan Megawati yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, sementara Jokowi itu memasangkan anaknya Gibran Rakabuming dengan Prabowo Subianto. Dan kini berlanjut dalam Pilkada serentak 2024 yang paling mendapat sorotan itu adalah perseteruan keduanya di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Sesungguhnya di beberapa wilayah lain, di beberapa provinsi lain itu juga terjadi. Tetapi tidak mendapat sorotan yang sangat tajam seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jakarta. Harus dicatat, Jokowi ini sesungguhnya hampir berhasil mendepak PDIP dari puluhan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Tidak bisa mengajukan calon sendiri, andai saja Mahkamah Konstitusi itu tidak mengubah ambang batas jumlah kursi dan perolehan suara parpol dalam penyalonan kepala daerah melalui putusan MK nomor 70 tahun 2024. Jokowi sejak kemarin mulai turun gunung di Pilkada Jakarta. Dia bertemu dengan relawan dan menegaskan dukungannya kepada pasangan Ridho. Puncaknya dia akan hadir pada kampanye akbar pasangan Ridho di lapangan Banteng akhir pekan ini. Sementara Anies itu dengan dia sudah menerima kunjungan dari Pramono dan Rano, kendati dia tidak menyatakan secara verbal bahwa dia mendukung pasangan Pramono Rano, tapi ini sinyalnya jelas bisa kita tangkap dari apa yang terjadi di lapangan ya, karena selain dia menolak untuk menemui pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, ini kan sehari setelah pertemuan itu kemudian ada deklarasi dari para pendukung Anies Baswedan, dari para anak Abah ini. Bahkan seperti dikatakan oleh juru bicara Anies, Sahrin Hamid, itu anak Abah itu sebanyak 15.000 orang disiapkan untuk menjadi saksi di TPS-TPS di Jakarta. TPS di Jakarta ini jumlahnya nggak sampai 15.000, 14.000 sekian, tapi mungkin mudahnya mereka menyiapkan 15.000 relawan. Jadi ini posisinya betul-betul jelas mereka saling berhadapan. Balik lagi ke Jokowi dan PKS serta FPI ini ya. Secara visual kita bisa membayangkan masa yang akan memenuhi lapangan Banteng nanti itu adalah pendukung dari PKS. Tentu akan ada kader partai lain yang hadir, tapi bisa dipastikan itu yang dominan itu adalah kader PKS. Memang di Pilkada Jakarta ini ada kesan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu ditinggalkan oleh partai-partai lain ya, yang bekerja itu hanya mesin politiknya PKS. Ya, setidaknya terlihat pada kampanye di Cengkareng beberapa hari yang lalu itu yang tidak ada ketua umum parpol hadir.
parpol Kim Plus maksud saya yang hadir kecuali dari PKS. Alasannya pada waktu itu dikatakan bahwa banyak sekali ketua umum parpol itu yang menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo dan itu dilakukan pada hari kerja, jadi mereka tidak bisa meninggalkan kantornya karena kesibukannya itu. Ya, saya kira alasan yang bisa dicari-cari ini. Nah, ini menarik dengan kedatangan Jokowi. Kalau Jokowi nanti hadir pada kampanye itu, apakah ketua umum Kim Plus juga tetap tidak akan hadir? Nah, ini kalau itu terjadi, menurut saya itu sinyal buruk lagi. Tapi saya menduga mereka ini pasti akan hadir karena ada Jokowi di situ. Maklumlah kan ini banyak ketua umum parpol yang masih berada di bawah pengaruh Jokowi. Akan sangat menarik ini kalau kemudian FPI itu menurunkan Pak Laskarnya, Laskar Front Persaudaraan Islam yang biasanya mengenakan seragam putih-putih untuk ikut mengamankan acara. Dan kali ini kan tokoh utamanya adalah Jokowi. Secara tradisional PKS dan FPI ini adalah oposisi, bahkan kalau FPI itu adalah lawan Jokowi. Tapi melalui FPI DPD Jakarta itu sudah memutuskan untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Di medsos, media sosial itu netizen ketika FPI memutuskan mendukung pasangan Ridho itu mengungkit kembali cuitan Ridwan Kamil tahun 2010 itu tentang FPI. Pada waktu itu dia mencuit begini, manusia pendek akal, kecil volume otaknya, besar urat leher dan volume suaranya. Kemudian ada hashtag FPI. Bayangkan ini ya kalau ini disodorkan lagi ke FPI memang bikin nyesek ya ucapan semacam ini dan kemudian dia ini calon gubernurnya mereka usung sekarang mereka dukung gitu ya. Tapi ini sesungguhnya kan cuitan lama dari Ridwan Kamil sebelum dia jadi wali kota Bandung. Walaupun kita perlu mengingatkan bahwa gara-gara cuitan-cuitan dia yang lama itu yang dibongkar-bongkar oleh netizen itu membuat Ridwan Kamil itu penolakannya di Jakarta itu sangat kuat ya. Ini dia termasuk Jackmania yang menolak Ridwan Kamil, kemudian juga warga Betawi juga menolak Ridwan Kamil. Ini ya karena cuitan-cuitan Ridwan Kamil yang menurut saya juga walaupun nggak seburuk Fufu Fafa, tapi bisa satu klaster lah ini kita sebut seperti itu ya. Karena pada tahun 2010 kayak Ridwan Kamil itu udah jadi manusia yang udah dewasa, udah lebih dewasa dari Fufu Fafa gitu. Tapi cuitan-cuitannya memang agak mengherankan lah gitu kita kalau menyimaknya gitu, kok bisa orang seperti Ridwan Kamil kemudian mencuit seperti itu. Tentu bukan faktor Ridwan Kamil yang membuat FPI mendukung pasangan Ridho ini. Tapi lebih karena kedekatannya dengan PKS. Dan selama ini kan mereka itu dua-duanya berseberangan dengan PDIP. Sebenarnya PKS berusaha untuk tetap membuka komunikasi dengan PDIP. Tapi selama ini PDIP yang selalu menolak PKS gitu yang dengan alasan ideologinya berbeda. Sebaliknya anak Abah dan Ahoker ini yang sekarang juga bersatu di dalam kubu Pramono Rano ini juga sangat menarik ya. Ini anak Abahnya saya kira ini kan generasi baru tidak sekeras Ahoker ya karena anak Abah ini kan fenomena Gen Z yang pada waktu itu belum terlibat perseteruan pada Pilkada tahun 2017 ya. Tapi kalau Ahok itu sampai sekarang ini walaupun mereka bersatu dalam satu kubu kelihatannya belum ada kelegaan dari Ahok untuk menerima kehadiran Anies di barisan pendukung Pramono Rano. Saya kira ini karena buntut Pilkada 2017 yang sampai sekarang mungkin masih belum bisa diterima oleh Ahok karena gara-gara Pilkada 2017 itulah kemudian dia harus masuk penjara karena dia dituding melakukan bukan dituding lagi ya, dia didakwa melakukan penghinaan agama. Kemudian dia juga dikalahkan oleh Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Pada waktu itu Ahok berpasangan dengan Jarot, itu dalam putaran kedua kan berhadapan dengan Anies dan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Hasilnya Ahok Jarot kalah telak. Pemilihan pada tahun 2017 itu memang diwarnai dengan polarisasi yang sangat tajam. Termasuk waktu itu justru Habib Rizik Syihab ketua FPI-nya yang ketua umum FPI yang ini atau imam besar FPI yang waktu itu menjadi tokoh menentang Ahok dan berada di barisan pendukung kuat dari Anies Baswedan. Ketika rame-rame PDIP itu akan mengusung Anies dipasangkan dengan Rano, Ahok ini termasuk yang menolak keras ya. Dan kemudian berhasil ya karena tapi faktor utamanya itu saja bukan karena faktor hanya penolakan dari Ahok, tapi juga ada deal-deal antara Jokowi dan Ibu Megawati. Nah, ini yang ternyata kenapa saya sebut sampai sekarang Ahok itu ternyata tetap tidak lega dengan kehadiran Anies itu karena baru-baru ini aja dia bikin heboh lagi karena dia sempat menyatakan kepada media bahwa
nggak pernah ada itu rencana PDIP mengusung Anies dipasangkan dengan Rano Karno. Isu ini tentu saja sangat sensitif dan bisa mengusik ya anak abah yang sekarang ini menjadi pendukungnya Pramono Rano. Karena faktanya memang tidak seperti itu, dan itu dibantah rame-rame, dibantah oleh politisi PDIP. Salah satunya itu Ahmad Basarah, ini sekarang Wakil Ketua MPR. Ahmad Basarah memang yang mendapat tugas untuk melakukan pendekatan dengan Anies Baswedan pada waktu itu. Dan seperti dikatakan oleh Ahmad Basarah, mereka itu sudah ada kesepakatan sebenarnya dengan PKB untuk mengusung pasangan Anies dengan Rano Karno. Tapi dinamika kemudian menunjukkan bahwa batal itu Anies, walaupun dia sudah pakai baju merah, baju tenun ikat merah, celana hitam, dan hadir di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro gitu ya. Anies kan juga sudah disambut sangat antusias oleh DPD PDIP Jakarta pada waktu itu. Tapi itu kemudian jadi sejarah karena Anies tidak jadi diusung oleh PDIP. Nah, kenapa Ahok masih mengungkit itu? Karena ya ini saya menunjukkan bahwa dia memang belum lega betul gitu. Dan menurut Ahmad Basarah pada waktu kesepakatan itu Ahok itu belum jadi kader PDIP. Jadi dia nggak tahu, maksudnya bukan kader PDIP, dia belum jadi ketua DPP. Jadi ya dia tidak tahu menahu soal itu. Nah sekarang mereka ini terpaksa harus saling bahu-membahu. Apa dasar putusan mereka ini saling berseberangan? Jelas ada kalkulasi masing-masing. Dari sisi FPI tampaknya memang nggak mungkin mereka memilih calon yang diusung oleh PDIP. Walaupun sebenarnya kalau kita menyimak pernyataan dari Aziz Yanuar, ini juru bicara dari FPI atau kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab itu, ini kelihatannya mereka main aman. Karena mereka menyatakan bahwa keputusan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono itu bukan keputusan DPP FPI, tapi itu keputusan DPD FPI Jakarta, dan DPP FPI katanya tidak mau campur tangan dalam urusan itu. Jadi ini sebenarnya boleh dibilang mengambil sikap netral tapi tidak sepenuhnya netral gitu kan. Karena membiarkan DPD FPI Jakarta mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono, tapi DPP FPI menyatakan tidak campur tangan. Artinya DPP FPI tidak akan mengerahkan massa pendukungnya untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kepada media, Aziz Yanuar itu memberikan beberapa alasan mengapa kemudian mereka bersikap seperti itu. Kata dia gini, benar kalau FPI DPD Jakarta yang mendukung itu, dan itu merupakan anggota FPI. Namun kata dia itu keputusan didasarkan atas dasar musyawarah di internal DPD FPI Jakarta. Dan DPP sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap putusan itu. Tapi kata dia, kami di DPP FPI tidak campur tangan dan menghargai hal tersebut. Ini diplomatis banget ya. Nah, ketika ditanya soal sikap Habib Rizik Syihab di Pilgub Jakarta, Aziz itu tidak memberikan jawaban tegas. Dia hanya menyebutkan bahwa keputusan Habib Rizik dan DPP FPI itu akan sejalan dengan maklumat 3 pilar tentang panduan Pilkada serentak 2024. Ini banyak sekali ya, panjang dasar-dasarnya itu ya. Untuk menentukan dalam Pilkada serentak itu semuanya hendaknya mempertimbangkan kriteria kepala calon daerah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki sifat amanah, fatonah, sidik dan tabligh. Ini dari sisi kepemimpinan. Kemudian ada yang konsisten dari ucapan dan tindakan. Wah, ini berat ini kalau udah sampai situ, dan berintegritas, anti korupsi. Nah, ada poin-poin. Bila mana dihadapkan pada pilihan yang tidak memenuhi kriteria ideal sesuai poin 1 dan 2, sebagaimana disebutkan di atas, maka hendaklah mempertimbangkan pasangan calon kepala daerah yang mudorotnya lebih ringan dan maslahatnya lebih besar bagi Islam dan umat Islam. Jadi saya kira itu yang menjadi pertimbangannya ya. Sementara juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, membeberkan alasan mengapa kemudian Anies Baswedan itu mendukung paslon Rano Karno, paslon Pramono dan Rano Karno. Menurut dia, Anies itu akan melihat rekam jejak dari orang tersebut. Kalau Mas Anies itu kan menentukan pilihan paling tidak yang pertama melihat rekam jejak, track record, dan Mas Pram memiliki posisi-posisi strategis dan semua tertunaikan. Kedua, Anies itu selalu melihat visi dan misi yang dibawa oleh paslon. Anies melihat bahwa yang dibawa Pramdul itu sejalan dengan visi misi Anies yang ingin melanjutkan program kerjanya di pemerintahan. Memang dalam berbagai kesempatan Pramono menyatakan seperti itu, akan melanjutkan program kerja dari Anies yang belum tuntas. Jadi kalau lihat janji yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul dalam dokumen visi dan misi relatif melanjutkan apa yang sudah dijalankan Mas Anies pada masa pemerintahnya, itu kata Syahrin Hamid. Selarasan itulah yang menjadi rujukan utama kenapa kemudian Anies memberikan dukungan kepada Pram dan
Rano Karno. Jadi saya kira ini tentu justifikasi ya dalam pilkada kali Jakarta ini. Kalau Jokowi apa kira-kira? Kalau Jokowi jelas dia ingin agar yang menjadi kepala daerah di Jakarta ini adalah orang yang ada dalam pengaruh dia ya, sphere of influence dia begitu. Dan dengan ini kan sudah bolak-balik saya sampaikan kalau kepentingan Jokowi itu adalah kepentingan keluarganya, terutama kepentingan Gibran untuk bisa maju pada Pilpres 2029. Jadi karena itu dia harus memastikan di Jakarta maupun di Jawa Tengah itu adalah orang-orang yang ada dalam pengaruh dia begitu. Kalau Anies ini saya lihat ada beberapa keuntungan Anies dengan mendukung pasangan Pramono Rano. Ini Anies kemudian memperbesar ceruk basis pendukungnya karena kan selama ini Anies di stigma itu ada kelompok kanan, kelompok Islam. Tapi dengan mendukung PDIP itu dia bisa menunjukkan bahwa dia merupakan seorang Muslim tapi dia juga tokoh yang nasionalis. Itu keuntungan yang diperoleh Anies Baswedan. Tapi ada satu saya kira yang menjadi benang merah yang kita pastikan itu adalah ya ini merupakan bentuk perlawanan dari Anies terhadap Jokowi. Karena mau tidak mau dilihat ini kan kenapa Jokowi itu ngotot sejak awal itu juga menghadang Anies ya karena Anies itu jangan sampai tetap dapat panggung dan nantinya menjadi kompetitor dari putranya Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029. Dari sisi Megawati jelas ini adalah pertarungan habis-habisan melawan Jokowi dan ini juga tentu akan menentukan pada Pilpres 2029 nanti PDIP itu mengusung siapa dan akan berkoalisi dengan siapa. Jadi harus kita lihat bahwa pilkada di serentak kali ini bukan semata-mata hanya perebutan kepala daerah, tetapi ini haruslah dilihat sebagai palagan atau perang antara menuju Pilpres 2029 nanti. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.